Mahar di Timur Tengah itu mahal. Di Sulawesi mahal. Kalimantan mahal. Bahkan seperangkat kalau sholat. Apakah itu dulu? Tidak. Kenapa? Itu makruf, urfan, sesuatu yang sudah dikenal oleh Anda. Maka disebut makruf. Itu kebaikan yang dikenal umum, baik standarnya adalah standar syariat atau standar akal atau juga standar adat, sejauh selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Meskipun itu dikenal umum oleh masyarakat, kalau bertentangan dengan agama itu tidak disebut ma'ruf. Ada istiadat menghormati orang dengan cara bersujud, maka meskipun orang menganggap itu baik, wah bagus ya, takdir banget sama kiainya, sampai sujud, sampai lesong, baik atau tidak? Tidak, karena bertentangan dengan syariat. Kita tidak boleh bersujud kepada manusia. Tetapi kalau kemudian sejalan dengan tuntunan agama, cara menghormati apa? Bagaimana? Dengan tersenyum, dengan salam. Maka ini menjadi bagian dari makruf. Kenapa? Sejalan dengan syariat, dan dengan perkataan lemah, lembut, sopan, santun, basa krama. Di sini masih ada basa krama? Oh masih. Sebagian tempat sudah tidak kenal basa krama, masih ya bataknya. Ya baik. Maka itu menjadi bagian. Kalau seorang anak itu dilihat sopan sama bapak ibunya, kalau bahasanya kromo, itu adalah di antara ukuran makruf. Itu adalah ada kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Meskipun tidak bisa disimpulkan kalau tidak berbahasa kromo lalu muntah, tidak bisa disimpulkan seperti itu. Tetapi ketika orang itu pakai bahasa kromo, maka dia anak yang sopan. Itu bisa kesimpulannya begitu. Tapi tidak bisa disimpulkan sebaliknya kalau tidak kromo lalu baik. Bapak dan saudara, itulah disebut makruf. Beda dengan khair tadi. Khair itu kebaikan yang masyarakat masih perlu dikenalkan, yang bisa jadi masyarakat belum tahu kalau itu baik. Contohnya apa? Banyak sunnah-sunnah Rasul yang oleh sebagian masyarakat kita dianggap asing. Itu khair, karena masyarakat belum tahu, bahkan mungkin dianggap aneh. Saya pernah punya anak didik puluhan tahun yang lalu. Itu ketika pulang ke rumah, itu keluarganya itu komentar, saya ini baru sekolah nang Jogja kok ngomong-ngomong udah kurung merasuh. Maksudnya pakai jilbab. Jadi waktu itu kita ngampung anak-anak ini mana semacam panti asuhan Pondok Yatim itu. Pas liburan itu anaknya cerita kalau di rumah itu si mbahnya itu sering nanya, orang suku kok betina berudak kerudung selalu pakai jilbab. Artinya apa? Masyarakat di situ belum tahu kalau menutup aurat itu wajib, belum tahu. Maka kewajiban menutup aurat itu ya, itu sifatnya masih khair, kebaikan yang belum dikenal oleh masyarakat di situ. Bahkan saya pernah buat semacam kuesioner di sebuah sekolah. Bahkan tidak hanya satu sekolah, 8 sekolah saya buat kuesioner. Itu kita mengadakan pesantren kilat di 8 sekolah itu. Kuesionernya sama. Salah satu pertanyaannya adalah hukum bagi perempuan mengenakan jilbab. Jawabannya ada yang tahu? Apa jawaban anak-anak SMA? Ya, sunnah, betul. Jawabannya sunnah. 80% menjawab sunnah. Kapan ketika menutup aurat? Itu lebih dari 50% saat di sekolah. Kalau di rumah, ketika di bulan, ketika pasar, ke warung, tidak. Kenapa? Karena menganggap sunnah. Disinilah penting bagi kita untuk yang muna ilal khair, mengajak kepada
kebaikan yang belum dikenal oleh masyarakat umum. Ada contoh lain yang masyarakat umum menganggap sunnah tapi dianggap aneh oleh masyarakat. Nah, betul. Baik. Ya, ada lagi. Itu poin kebaikan yang perlu dikenalkan kepada masyarakat. Orang-orang. Kenapa? Kok ketanggur malah? Baik. Jadi identitas yang terkait dengan kebaikan-kebaikan, yang kebaikan itu belum dikenal luas, itu namanya khair. Sementara kebaikan yang sudah dikenal oleh masyarakat umum namanya ma'ruf. Bahkan bisa jadi yang ma'ruf itu meskipun dia tidak sekolah, dia tidak ngaji, dia tahu kalau itu baik. Contohnya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ada anak atur masjid, atur musola, jauh sekolah, tapi tahu kalau berbakti sama orang tua itu baik. Ini namanya ma'ruf. Maka berbakti kepada kedua orang tua adalah ma'ruf karena sudah dikenal umum sebagai sebuah kebaikan. Apalagi contoh yang lain, ma'ruf. Masyarakat semua sudah tahu kalau itu baik. Selain bakti sama orang tua apa? Jujur. Ya, jujur. Semua orang tahu kalau itu baik. Bahkan tidak sekolah pun, yang jauh dari masjid pun tahu kalau jujur itu baik. Maka ini namanya ma'ruf. Baik. Kemudian mungkar. Mungkar itu apa? Wa mana Allah anhu wa rasul. Apa yang Allah dan Rasulnya larang, maka itu disebut mungkar. Maka segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu adalah kemungkaran. Maka ukuran mungkar itu adalah yang dilarang. Bisa jadi masyarakat menganggap itu mungkar, tidak baik, tapi kalau tidak dilarang oleh agama, maka sebenarnya itu bukan mungkar, tapi hanya sebatas apa? Etik, hanya sebatas etik, tapi bukan sebuah kemungkaran yang kemudian dia berdosa. Baik. Maka apa perintah agama terkait hal ini? Perintah agama kalau yang ma'ruf kita hendaknya memerintah. Kenapa disebut perintah? Karena disebut perintah itu orang yang memerintah dia punya kewenangan. Maka kewajiban amar ma'ruf itu bagi orang yang punya kewenangan. Karena aslinya domain amar ma'ruf itu menjadi wajib ketika orang tersebut mengetahui sesuatu itu ma'ruf dan dia punya kewenangan. Kalau masyarakat sipil itu kan belum tentu amar ma'ruf itu menjadi wajib karena dia tidak punya kewenangan. Karena dia tidak punya kewenangan. Maka kalau Bapak Ibu menjadi pimpinan perusahaan, menjadi pejabat, menjadi orang yang diberikan kekuasaan, maka amar ma'ruf disitu wajib karena di bawah kewenangan Anda. Sebagai pimpinan perusahaan, dengan punya kewenangan untuk mewajibkan istirahat pada saat jam sholat dan menjalankan ibadah sholat. Sementara ketika kita tidak punya kewenangan, kita tidak bisa amar, tidak bisa memerintah, tidak bisa menyuruh. Yang bisa kita lakukan apa kalau kita tidak punya kewenangan? Hanya sebatas mengingatkan. Maka orang tua kepada anak itu bukan dakwah. Orang tua kepada anak itu bukan mengajak, tapi menyuruh. Maka perintahnya dalam hadis itu murru auladakum, perintahkan anakmu. Jadi orang tua punya kewenangan untuk memerintahkan anak. Tapi kalau sama tetangga punya kewenangan? Tidak punya. Paling banter kalau sama tetangga sudah sholat dulu, ayo ikut sholat. Tapi kalau sama anaknya, murru auladakum, perintahkan anakmu untuk sholat. Boleh tidak orang tua ngasih sanksi? Menurut agama boleh. Menurut Kak Seto saya tidak tahu. Tapi menurut agama boleh. Tapi menurut komisi apa? Perlindungan anak boleh apa tidak?
yang suka parting siapa ini? Boleh nggak ngasih sanksi? Ya boleh. Kalau parting itu nggak boleh nyuruh, nggak boleh ngasih hukuman. Oh gitu? Oh iya. Kalau Islam boleh. Kalau Islam boleh. Gimana Pak? Berarti tidak boleh nyuruh, tidak boleh ngasih sanksi, tidak boleh melarang. Jangan itu tidak boleh. Pelanggaran itu. Masya Allah, kok bisa? Ada undang-undangnya. Padahal Quran mencontohkan ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Masa Qurannya salah? Orang kita. Qurannya benar ini. Jadi tidak apa-apa orang tua bilang jangan. Nabi kepada cucunya ketika ada anak yang makan pakai tangan kiri apa kata Nabi? La takul bishimal, jangan makan dengan tangan kiri. Masa Nabi salah? Maka kesimpulannya dalam kalian aturan semacam itu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak mengapa kita sama anak kita nahi mungkar mengatakan jangan. Sebagaimana Nabi mengatakan la takul bishimal, jangan makan pakai tangan kiri. Nabi ngasih contoh jangan. Nabi tidak ngasih contoh dengan kata yang lain. Quran juga ngasih contoh la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Kemudian Nabi juga tadi menjelaskan kepada kita orang tua supaya itu murru auladakum, perintahkan anakmu. Berarti perintah boleh tidak? Boleh. Melarang jangan? Boleh. Kalau yang parenting tadi aku orang lain. Baik. Jadi panduannya beda. Jadi nanti kalau ada orang parenting bilang saja kita panduannya beda. Karena diri ini berbeda pendapat itu boleh. Jadi yang penting ketika kita berhadapan-hadapan langsung tidak usah menyalah-nyalahkan pendapatku soal terutama dengan Quran. Kalau kamu tentang Quran ya, tidak usah. Bilang saja panduan kita beda. Kita pakai perspektif Quran dan hadis. Jangan mau pakai perspektif yang lain, itu bukan kewenangan saya untuk melarang. Baik. Secara tidak langsung ketika kita menyampaikan seperti itu, kita sudah meluruskan secara halus bahwasanya kalau dalam Quran boleh, bahkan dianjurkan nahi mungkar menggunakan kata jangan. Bahkan dianjurkan amar ma'ruf dengan redaksi perintah. Kita lanjutkan. Tadi baru pengertian ya. Kita akan kutip hadisnya. Baik, masih mana? An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala berkata. Ya, pertemuannya satu kali saja. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda. Artinya Abu Sa'id ini mendengar langsung dari Rasulullah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, hendaknya mengubah dengan tangannya. Jadi kalau melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau tidak dengan lisannya. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa biqalbihi, maka hendaknya mengubah dengan hatinya. Wa dzalika aful iman, dan itulah lemahnya. Nahi mungkar itu berkaitan erat dengan kadar keimanan. Berkaitan erat dengan kadar keimanan. Ketika kita diam terhadap kemungkaran dan lemahnya iman, maka di antara tanda kuatnya iman itu ketika kita mampu melakukan nahi mungkar. Menjelaskan kepada kita, ketika kita melihat kemungkaran, maka ada 4 kondisi
Jadi tidak serta-merta ketika kita melihat mungkar mesti melakukan nahi mungkar. Tapi dilihat dari 4 situasi ini, kira-kira kita di situasi yang mana? Apakah kita di situasi yang wajib amar ma'ruf nahi mungkar? Apakah kita di situasi yang cukup berdiam diri? Untuk situasi yang pertama, ayyakuna buat itu, ketika orang yang kita nahi mungkar, orang yang kita amar ma'ruf tersebut dia bisa berubah secara total, maka ini hukumnya mengingatkan sholat, ada kemungkinan bisa dia sholat, maka mengingatkan sholat hukumnya wajib. Ada orang melakukan kemungkaran, atau kalau tidak berhenti minimal dia sembunyi-sembunyi, maka ini hukumnya menjadi wajib. Itu dapat mengubah keadaan. Ayat pun buat itu dia bisa berubah secara total. Perlu melihat situasi terlebih dahulu. Apakah dengan kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar nanti ada perubahan atau pengalaman yang lalu, atau berdasarkan tes dulu. Jadi sebelum nahi mungkar amar ma'ruf tes dulu tidak apa-apa. Yang kecil-kecilan dulu diajak diskusi. Lihat responnya seperti apa. Kalau ternyata responnya positif dan ada perubahan, kemudian yang kedua, ayatil wa ilam yazid jumlatihi. Itu dapat hilang meskipun hanya mengurangi. Jadi dapat mengurangi, tapi tidak hilang secara total. Maka ini juga amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya punya karyawan kerja. Kalau kita suruh sholat, dia sholat meskipun tidak 5 waktu. Cuma zuhur sama asar, maghrib, isya, subuh di rumah dan sholat. Maka amar ma'ruf di sini wajib meskipun tidak mengubah secara. Tapi lebih baik lagi kalau yang pertama tadi, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh bisa sholat. Yang dia punya kebiasaan yang buruk, yang kebiasaan. Tapi kalau pas di kantor saja berhenti. Contohnya apa nih? Kebiasaan buruk yang kalau diingatkan berhentinya cuma di kantor. Sendiri bagaimana tentang amar ma'ruf nahi mungkar merokok. Tapi ini kita gunakan sebagai ilustrasi. Karena yang hadir di sini, kalau saya yang hadir ini saat ini tidak merokok. Ya. Maka ketika kita kemudian mengatakan dilarang merokok, meskipun kalau di rumah merokok lagi. Seperti di masjid, no smoking area. Pas di masjid pasti tidak total. Masih lebih baik ketika dia mau tidak merokok di musola daripada yang dia masih ada perubahan. Baik, itu contoh tadi yang mengurangi meskipun secara
Yang ketiga, situasi yang ketiga adalah ma'ruf atau nahi munkar itu sama saja. Kalau dosa yujoni orang Aceh, orang Aceh. Jadi kita amar ma'ruf dan nahi ma'ruf, nahi munkar juga nahi ma'ruf. Dikandani orang dikandani sama saja. Maka untuk yang ini ketika kita mencegah kemungkaran, menimbulkan kemungkaran yang lain, dia berhenti dari satu kemungkaran tapi berubah kepada kemungkaran yang serupa tapi yang lain. Maka ketika kita mencegah kemungkaran, apakah perlu disampaikan atau tidak? Cari timing yang tepat. Kenapa? Baik. Ternyata malah berubah. Maka apa yang perlu kita lakukan? Ya dipending dulu, dikaji dulu. Yang tepat dulu. Tidak serta-merta kemudian kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau mengatakan, ketika kita amar ma'ruf nahi munkar ayyakuna huwa syarra. Kalau kita tidak nahi munkar, kita tidak amar ma'ruf, itu ayam-ayam saja. Tahu ayam saja. Aman-aman saja. Efek ikutannya itu lebih besar. Maka dalam situasi ini amar ma'ruf dan nahi munkar karena adanya maslahat. Jadi karena adanya maslahat. Contohnya apa? Contohnya dulu Rasul mengabarkan kepada umat tentang haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Hak di situ dijelaskan kepada umat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah yu'adzib Allah tidak akan disiksa kekal. La yakhulud finnah, tidak kekal di neraka. Ya Rasulullah, afalau basyirin nas? Wahai Rasulullah, kenapa tidak kita kabarkan saja ke orang-orang banyak? Disiksanya tidak kekal. Apa kata Nabi? Nabi boleh kan dan orang menyampaikan itu? Pending dulu. Kenapa? Karena kalau disampaikan itu efeknya nanti orang-orang nanti orang akan berpikir yang penting kan tidak syirik, nanti masuk surga juga. Akan disiksa kekal. Maka Rasul perintahkan dipending dulu sampai akidahnya kuat. Bolehnya menyembunyikan ilmu kalau ada maslahat. Jadi bolehnya menyembunyikan ilmu kalau kemudian justru dengan kita amar ma'ruf itu efeknya menjadi buruk. Ilmu pun
dikaji dulu apakah dengan disampaikan ilmu itu nanti akibatnya menjadi buruk. Di antara pemahaman para ulama tentang puasa Syawal itu adalah sittah min Syawal, 6 Syawal boleh dilanjutkan bulan Dzulqa'dah. Tapi ini kalau disampaikan di masyarakat umum, jadinya nanti puasa Syawal. Kenapa? Supaya masyarakat tidak menganggap enteng. Wah, nanti ada puasanya akhir-akhir dilanjutkan bulan Dzulqa'dah. Kalau efeknya kira-kira begitu, jangan sampaikan dulu. Loh, Pak, ini disampaikan di sini karena saya menganggap yang di sini semua mungkin tahun depan juga sudah lupa dengan materi saya. Jangan-jangan dengan baik. Jadi intinya jadikan lebih buruk. Kalau jadi lebih buruk maka pending dulu. Masih ingat dia Al-Jauzi ketika melihat sekelompok pemuda sedang teler atau teler kata dengan baik, wahai guru, kenapa tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Apa kata gurunya? Gurunya berkata, biarkan saja mereka mabuk-mabukan karena membuat orang justru dengan mabuknya itu malah aman. Mengganggu orang, orang suka menyakiti, suka zalim, suka mencuri, maling, membunuh. Kalau dia berhenti dari mabuk, dia malah melakukan kemungkaran yang lain. Maka dalam situasi nahi munkar. Nah, Bapak Ibu, itulah 4 apa tadi yang pertama? Kalau dapat wajib. Yang kedua, meskipun tidak berubah tapi bermanfaat meskipun sedikit. Yang ketiga, sama saja atau menimbulkan kemungkaran yang serupa. Sama saja, tapi ada kemungkinan satu saat dia berubah, tidak apa-apa, tetap disampaikan. Guru ngaji itu menyampaikan di sebuah lembaga keuangan ribawi. Dia sudah berpikir ini kalau disampaikan materi riba tidak mungkin banknya berubah menjadi syariah. Maka oleh guru ngaji itu disampaikan, bayangkan ngisi di lembaga keuangan ribawi. Betul, begitu disampaikan itu langsung nomor HP-nya diblokir. 3 bulan kemudian salah satu dari manajernya itu di lembaga keuangan itu tidak ada satupun guru ngaji yang menyampaikan riba. Bayangkan 20 tahun dong, tapi guru ngaji yang tapi kenapa 20 tahun tidak menyampaikan?
tiba-tiba ada guru ngaji yang menyampaikan, karena guru ngaji keuangan syariah yang benar-benar syariah, konvensional. Tapi yang dia pikirkan adalah meskipun riba, ternyata betul 3 bulan kemudian manajernya ini setelah dia cari guru ngaji itu, tapi nomornya sudah telah diblokir, boleh orang ketemu gitu. Jadi memang kelihatannya pas disampaikan sama saja, tapi ternyata ada di antara yang hadir itu kalau kira-kira sama saja dipertimbangkan, kira-kira ada enggak manfaat? Perlu dipertimbangkan, perlu dikaji. Yang keempat apa tadi? Berubah menjadi malah dampaknya itu bisa jadi perkelahian, bisa jadi turun. Maka dalam situasi seperti ini perlu kita pending terlebih. Baik, yang tidak boleh itu adalah mudahil. Jadi selama ini banyak orang yang tidak amar ma'ruf. Apa itu mudahil? Mudahil itu al-futur wa tawfu ma'al qudrati ala tajiri. Dia futur, dia lemah, padahal dia mampu untuk menyampaikan, dia mampu untuk mengubah. Itu namanya mudahil. Selain yang berlawanan ada istilah nifaq. Dia bermuka dua. Bermuka dua kalau munafik menunjukkan yang sholat, yang iman, padahal hatinya kufur. Tak kalau mudahil saya kasih contoh seperti ini. Tapi karena kumpul dengan teman-teman yang biasa, teman-teman reunian dulu, teman-teman sekolahnya dulu, dan di situ tidak ada yang sholat seperti biasa. Bahkan kita mau mengajak teman-temannya untuk sholat tepat waktu, tapi kemudian kita ikut-ikutan dengan teman-temannya sesama. Dia menyembunyikan identitas. Ini dulu saya sama dengan kalian. Apa istilahnya? Ya. Cara yang baik dari ini. Ya. Kepo. Oh. Nah, pas kumpul-kumpul itu tiba-tiba ada teman yang dikabarkan sakit, lalu ikut kemudian kita juga ikut iuran yang baik. Tapi ini yang lain teman-temannya tidak sholat, lalu kita ikut. Bapak Ibu, maka ingat perkataan Qadhi Fidel. Amal li ajlin nas, beramal karena manusia, riya. Wa tarkul amal li ajlin nas, sementara mengamalkan amal karena manusia, riya. Dan beliau ditanya, lalu amal apa yang tidak
tidak perlu kita lakukan itu adalah mudah itu. Lalu itu apa namanya dalam perlunak-lunak akan mereka gunakan berlunak-lunak. Jadi intinya lalu kemudian terjatuh dalam kemungkaran atau terjatuh dalam saja ini orang dulu engkau begitu wes orang mocornya tapi mungkin tidak suatu saat ada yang seperti itu. Iya. Idealnya apa? Kalau kita tidak mampu amar ma'ruf, tidak mampu nahi munkar, maka kita seperti mereka. Baik, meskipun demikian, nanti ada nahi munkar itu hanya bisa dikerjakan dalam perkara-perkara yang jadi kalau dalam perkara ikhtilaf itu kita tidak bisa nahi munkar. Kalau dalam perkara tukar kabur bisa, tapi tidak bisa kita mencegah sesuatu yang sifatnya masih kemudian kita mencegah hal tersebut karena mereka punya hujah, kita punya hujah, mereka punya silakan, tapi kalau melarang jangan. Kenapa? Karena ini ranahnya perbedaan hati. Termasuk tadi nahi munkar dalam soal merokok itu juga termasuk yang negara melarang merokok di tempat ibadah. Itu kita bisa. Dalilnya apa? Aturan negara. Kita tidak bisa memaksakan kepada orang lain untuk meyakini hukumnya haram karena ada di ini kita tidak bisa memaksakan pendapat orang lain. Sekarang kita ini boleh nggak? Boleh. Sama lagi. Di dalam amar ma'ruf nahi munkar perlu dilakukan ayat murni. Hendaknya ketika kita mau menyuruh orang, kita tahu dan kita juga mengetahui bahwa orang tersebut meninggalkan hal tersebut. Kita berbuat baik padahal dia ahlinya berbuat baik. Jadi ada imam masjid sholat lima waktu di masjid, ngapain diceramai? Disuruh sholat di masjid. Faktanya dia imam masjid. Demikian pula kadang dia menyuruhkan seolah-olah baik padahal dia tidak baik. Menyuruh seolah-olah dia menganggap itu baik padahal itu baik apa tidak? Maka kebetul bisa jadi kalau ada terjatuh dalam penyimpangan akidah yang nyata, sehingga kita harus benar-benar tahu apa yang kita perintahkan tersebut adalah baik. Nyuruh orang berinfak karena kita tahu orang tersebut mampu berinfak.
itu boleh. Tapi kalau orang berinfak padahal dia donatur, utama mas doa malu. Baik. Jadi tahu hal ini. Demikian pula ketika kita menyampaikan melarang tentang kemungkaran, kita tahu bahwa itu mungkar. Kita tidak tahu bahwasanya itu mungkar, kita mencegah bahwa ternyata itu baik. Ada orang karena mengamalkan sunnah, ciri teroris terus, tidak boleh dilakukan. Ternyata setelah belajar, oh ternyata ini sunnah, keliru. Maka jangan sampai kita menganggap kemungkaran berdasarkan perasaan dan ilmu dalil. Jadi sebelum amar ma'ruf nahi munkar, bekali dulu dengan ilmu bahwasanya itu ma'ruf, itu munkar. Orang itu belum melakukan ma'ruf, orang itu melakukan kemungkaran. Yang pertama. Yang kedua, hendaknya wirai layati alladhi yanha'an. Orang yang mencegah kemungkaran tidak melakukan kemungkaran. Orang yang menyuruh berbuat baik, hendaknya dia juga berbuat baik. Bukan kok mencegah kemungkaran malah melakukan kemungkaran. Menyuruh berbuat baik, dia tidak melakukan kebaikan. Itu dosanya besar. Dalam Al-Quran disebutkan fatan dariku aktabu. Jadi nanti ususnya itu akan terburai, keluar dari perutnya. Fayaduru kama yaduru himar biroha. Nanti akan berputar-putar sebagaimana himar berputar-putar di penggilingan. Jadi nanti orang yang menyuruh berbuat baik tapi tidak melakukan, yang mencegah kemungkaran tapi malah melakukan, itu nanti di akhirat perutnya akan keluar isinya, kemudian akan berputar-putar kesakitan. Lalu orang-orang dulu bertanya, bukankah kamu dulu orang yang suka amar ma'ruf? Bukankah dulu kamu orang yang suka nahi munkar? Maka orang itu berkata, dulu saya amar ma'ruf tapi saya malah meninggalkan. Dulu saya nahi munkar tapi saya malah melakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita bersikap lemah lembut dan bersikap bijaksana di dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh marah ketika kita mendapatkan gangguan. Tidak boleh kemudian menimbulkan permusuhan. Kata Luqman kepada anaknya, wasbir ala ma asaba, sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Yang namanya orang amar ma'ruf nahi munkar itu pasti ada halangan, ada rintangan. Jangankan berbicara agama, ini berbicara ketertiban di lalu lintas saja. Itu kalau ada pak polisi yang menertibkan, itu kira-kira polisinya itu dibenci atau disukai? Dibenci. Padahal polisinya keliru apa benar? Benar. Tapi ketika dia tidak menegakkan aturan, dibenci. Dia bilang juga sesuai undang-undang, tapi masyarakat mesti benci. Boleh. Polisi kerjanya boleh. Padahal polisinya menegakkan aturan. Benar apa benar? Benar. Tapi kita tidak suka. Kenapa? Karena tadi yang namanya tugas untuk amar ma'ruf nahi munkar, tugas untuk menertibkan baik konteks negara atau konteks agama itu sama. Banyak orang yang tidak suka. Maka perintahnya wasbir ala ma asaba, sabarlah atas apa yang menimpa. Yang keempat, tidak boleh kita amar ma'ruf nahi munkar biwasitatit tajassus. Amar ma'ruf nahi munkar dengan cara memantah-mantah itu tidak boleh. Jadi kita amar ma'ruf, kalau tahu orang tersebut meninggalkan ma'ruf, tidak perlu dicek, diteliti. Orang ini sholat dan dibuntuti, belum sholat, ditunggu sampai komat, tidak berangkat ke masjid, tidak boleh. Lalu kemudian di rumah dilihat sholat di rumah, tidak boleh. Kita baru bisa amar ma'ruf kalau tahu orang tersebut tidak melakukan ma'ruf. Kita bisa nahi munkar kalau ngerti orang tersebut melakukan munkar. Tidak boleh membuntuti, meneliti.
kemana ya? Ini jangan-jangan di tempat maksiat ini. Dipututi terus, oh sehari ini apa? Hari kedua oh masih apa? Hari ketiga oh di tempat hiburan apa? Dicek. Oh masuk ya di dalam. Oh di mata-mata. Boleh kan? Tidak boleh. Jadi kita amar ma'ruf atau nahi munkar itu betul-betul kalau menemukan, bukan memata-matai. Tugas kita tidak ditugaskan untuk memata-matai. Tetapi kalau kita menjumpai yang ma'ruf, kita perintahkan menjumpai yang ma'ruf ditinggalkan, kita sampaikan yang ma'ruf untuk dijalankan. Menjumpai yang munkar itu dikerjakan, kita sampaikan yang munkar untuk ditinggalkan. Dan anjuran kita justru malah menutup aib, bukan membuka aib. Bapak dan saudara yang berbahagia di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kaidah-kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Berikutnya apa? Yang berikutnya adalah hendaknya kita kalau tidak mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan tangannya, dengan lisannya, maka kita cukup amar ma'ruf dengan hatinya. Maksudnya bagaimana? Hendaknya kita tidak boleh setuju dengan perbuatan tersebut. Jadi hendaknya kita tidak boleh setuju dengan perbuatan tersebut. Dan Bapak Ibu, yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu tetap positif. Meskipun kita baru bisa mengamalkan sebagian, tapi amar ma'rufnya totalitas itu tetap positif. Meskipun kita baru bisa meninggalkan sebagian, tapi nahi munkarnya totalitas itu tetap positif. Maksudnya bagaimana? Terakhir, ilustrasi terakhir. Ada di sebuah perumahan, tiba-tiba ada teman sama-sama alumni Napi masuk di situ. Yang satu masuk dari pintu kanan, yang satu masuk dari pintu kiri. Ketemu di tengah. Apa paling lalu satunya bilang, saya sudah berhenti, sudah tobat. Padahal dia belum tobat, tapi dia bilang saya sudah berhenti, sudah tobat. Kamu tobatlah. Kamu sudah masuk penjara beberapa kali, sudah tua, anakmu sudah pada gede, kamu belum tobat, jangan ini lagi. Ternyata dia mengurungkan niat karena dinasihati, dia pulang. Yang satu lagi yang nasihatin ternyata masih maling. Ada manfaatnya tak? Ada. Kalau dia tidak nahi munkar, maka malingnya 2. Karena dia nahi munkar, malingnya cuma 1. Jadi masih tetap ada manfaatnya. Maka orang tua yang merokok melarang anaknya merokok itu masih lebih baik daripada orang tua yang merokok membiarkan anaknya merokok. Koruptor yang mencegah orang lain korupsi itu lebih baik dalam tanda kutip. Maksudnya keburukannya lebih kecil, jangan dianggap baik ya. Dibandingkan koruptor yang mengajak yang lainnya korupsi, berjamaah. Artinya apa? Keburukannya lebih sedikit dibandingkan yang mengajak yang lain. Jadi intinya bukan mengatakan kejahatan itu baik, bukan. Artinya apa? Bahwa siksaan untuk orang yang mau menyampaikan kebaikan tidak mengamalkan itu khususnya keluar. Maka kalau ada orang yang tidak menyampaikan kebaikan, maka itu dosanya lebih besar. Karena kewajiban kita itu 3: ilmu, kemudian menyampaikan, kemudian mengamalkan. 3 ini wajib kita amalkan. Kalau kita tidak mengamalkan, berarti kita sudah. Kalau kita tidak mengamalkan, dosanya 3. Dosa tidak mencari ilmu, karena mencari ilmu hukumnya wajib. Kalau kita tidak mencari ilmu, otomatis dosa yang kedua tidak mengamalkan. Otomatis dosa yang ketiga tidak menyampaikan. Tapi kalau kita sudah berilmu, tugas kita tinggal 2: menyampaikan dan mengamalkan. Kalau kita sudah berilmu, sudah menyampaikan, tugas kita tinggal 1: mengamalkan. Ada pula yang sudah berilmu mengamalkan tapi belum menyampaikan, maka dia masih punya tugas menyampaikan. Karena tugas kita itu 2. Nah, tugas kita 3: ilmu, menyampaikan, mengamalkan.
Maka masing-masing tugas itu hukumnya wajib. Masing-masing tugas itu hukumnya wajib, meskipun kewajibannya nanti beragam. Kita menjalankan kewajiban sesuai dengan lingkungan ranahnya masing-masing. Bila itu hidayah, masyaallah wa fadhil. Demikian materi yang terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ada pertanyaan dipersilakan, belum tidak ada kita tutup. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mengulang hadis yang disampaikan Pak Ustaz bahwa Rasulullah bersabda kita harus mencegah kemungkaran dengan tanganmu. Kalau tidak mampu dengan suaramu, kalau tidak mampu dengan hatimu, itu selemah-lemah iman. Itu sabda Rasulullah. Itu betul tidak Pak? Sahih tidak? Ya, sahih. Saya teruskan ada suatu kejadian di satu lembaga Pak. Saya tidak sebutkan lembaganya. Ya. Ketika saya jadi manajer, orang itu betul-betul korupsi Pak. Ya. Di lembaga itu saya katakan dia korupsi harus bertanggungjawabkan laporan keuangannya. Terus dia ngamuk sama saya. Itu suatu lembaga yang sangat keras. Nah, dia membuat kekerasan di dalam mesin itu. Saya katakan haram hukumnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya masyarakat menjadi baik. Setelah saya pergi, sang ustaz mengatakan bahwa saya memakan darah dan bangkai saudara sendiri karena pembukaan. Saya katakan di sini pertanyaan saya adalah bedanya munkar dengan aib. Ini untuk menjadi senjata politik juga. Ketika kami mencegah kemungkaran dikatakan memakan darah daging bangkai saudara sendiri. Maka saya tanya pada Ustaz, bedanya munkar dengan aib. Bagaimana kalau kami ada kemungkaran mencegah dengan tangan saya, bagaimana saya mencegah kemungkaran dengan suara saya, bagaimana saya mencegah kemungkaran dengan hati saya selama iman. Nah ini yang terjadi ketika kami mencegah kemungkaran, hidup membuka aib. Ya pertanyaan tegas itu bedanya aib, hibah dan munkar. Ini yang beda Pak. Mohon penjelasannya Pak supaya juga menjadi pelajaran kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, ini bertanya tentang apa bedanya yang orang amar ma'ruf nahi munkar dengan mengungkap aib orang lain atau dengan menghibah orang lain. Nah, silakan Ustaz Muhammad. Baik, terima kasih. Prinsip di awal tadi pengertian munkar salah satunya adalah ma'allahu wa rasul. Apa yang Allah dan Rasulnya larang itu adalah kemungkaran. Maka setiap yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya itu adalah bentuk kemungkaran. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan aib. Memang di dalam hadis Nabi ada banyak hadis yang menganjurkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk menutup aib. Aib itu yang terkait dengan celah yang ada pada saudara kita. Yang namanya aib itu tidak harus berupa kemungkaran. Tapi kemungkaran itu sendiri memang betul aib. Tetapi yang namanya aib tidak harus berupa kemungkaran. Bisa yang terkait dengan unggah hukum. Tahu unggah hukum? Apa? Bahasa adab. Bisa terkait dengan adab yang terkait dengan tata krama. Bisa jadi yang selain yang terkait dengan unggah hukum atau adab tata krama, bisa disebut aib yang terkait dengan cacat fisik. Bisa jadi yang terkait dengan cacat fisik. Bisa pula disebut aib yang terkait dengan tabiat khusus. Jadi ada orang yang punya tabiat khusus. Contohnya apa tabiat khusus? Maka Pak menguap. ya, nah misalnya tadi suka menguap, maka itu adalah disebut aib. Lalu terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, maka memang di dalam amar ma'ruf nahi munkar itu ada sesuatu yang bisa dilakukan secara terang-terangan, ada nahi munkar yang perlu
sir, secara rahasia. Kepada siapa bisa dilakukan terang-terangan, kepada siapa bisa dilakukan secara rahasia. Kepada setiap orang yang dia punya power, yang dia punya kekuatan, yang dia punya massa, itu sebaiknya amar ma'ruf nahi munkar dilakukan secara sir. Untuk apa? Untuk mencegah mudorotnya tadi. Di antara mudorotnya adalah merasa dipermalukan. Contoh misalnya ada imam yang dia ternyata menjalankan ibadahnya untuk keliru. Kalau kemudian kita sampaikan di tempat umum, maka dia akan malu. Maka bisa dilakukan di tempat khusus. Kalau ternyata yang terkait dengan kemungkaran tadi sudah dilakukan di tempat khusus tidak mengubah, maka tidak mengapa kalau kemudian dilakukan dalam ranah yang lebih serius, misalnya dalam yang lebih serius yang punya kewenangan lebih, bukan yang di tempat umum. Karena kita harus bisa membedakan mana amar ma'ruf nahi munkar dan mana itu ghibah. Seperti yang sekarang ini banyak orang bicarakan tentang pemerintah yang korup, itu bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi sebatas ghibah kepada pemerintah. Di angkringan ngomongin tentang masalah korupsi. Di mana lagi selain di angkringan? Di Serambi Masjid membicarakan tentang jasa palsu. Padahal kan kita tidak tahu itu palsu atau tidak. Maka itu bukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu bukan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena berbicara kepada orang yang tidak punya kewenangan. Nah, sehingga ketika kita menyampaikan bahwa misalnya tadi munkar itu memang untuk orang-orang yang dia punya kewenangan, supaya kemungkaran tersebut tidak menimbulkan dampak yang lebih parah bagi dirinya, termasuk kemudian dampak yang lebih parah dalam tindakannya kepada kita dan yang lainnya, bisa kita lakukan secara sembunyi dengan cara empat mata, atau kalau tidak empat mata disampaikan kepada yang berwenang untuk memanggilnya, sehingga identitas kita tersembunyi. Kita berikan bukti-buktinya, kemudian pimpinan bisa memanggilnya dan disampaikan berdasarkan bukti-bukti ini Anda telah melakukan korupsi. Dimohon untuk membuat fakta integritas atau membuat pernyataan untuk tidak mengulangi atau dikeluarkan misalnya. Jadi dibicarakan kepada yang punya kewenangan. Karena kalau kemudian itu diungkap di ranah umum yang tidak punya kewenangan, bisa jadi juga nanti merasa dipermalukan. Jadi sebaiknya dalam hal yang semacam itu sangat bagus kalau nahi munkarnya disampaikan kepada yang punya kewenangan. Misalnya di masjid itu nanti bisa disampaikan kepada ketua DKM-nya atau kepada pengawasnya, untuk memanggilnya, untuk mengingatkannya, sehingga identitas kita pun aman. Yang membongkarnya itu identitasnya tetap aman. Kalau dalam bahasa Jawa istilahnya ini jupuk iwake ojo budak banyuning. Atau kalau dalam bahasa agama darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, menghindari kerusakan lebih diutamakan dibandingkan mengupayakan kebaikan. Sehingga di dalam nahi munkar pun itu butuh strategi untuk menghindari kerusakan. Jadi intinya tidak setiap aib itu berupa kemungkaran, tapi melakukan kemungkaran itu sendiri aib. Jadi melakukan kemungkaran itu sendiri adalah aib. Kepada sesama muslim yang dia melakukan kemungkaran, maka sikap kita bagaimana? Selama dia bukan orang yang mujahirin, maka kita tidak perlu menceritakan kepada orang yang tidak punya kewenangan, tapi kita hanya menyampaikan kepada yang punya kewenangan. Tetapi kalau orang yang sudah mujahirin atau mujahirun, yang sudah terang-terangan bermaksiat, maka tidak mengapa aibnya dibongkar. Jadi boleh membongkar aib kepada orang yang sudah bermaksiat secara terang-terangan. Boleh membongkar aib di depan hakim, boleh membongkar aib di depan mufti, boleh membongkar aib di depan polisi, boleh membongkar aib di depan atasan. Maka nanti kalau jenengan Bapak Ibu membaca tentang masalah riba, ngerasani, di antara ngerasani yang boleh itu di depan hakim, di depan polisi, di depan mufti, di depan yang punya kewenangan, itu tidak termasuk riba. Kenapa? Karena untuk menyelesaikan
kemungkaran. Contoh misalnya suami istri terjadi cekcok, lalu kemudian istrinya gugat cerai, suaminya dipanggil, istrinya juga dipanggil. Pak Hakim tanya, ada masalah apa ini kalau gugat cerai? Maaf Pak Hakim, saya hanya bisa menyampaikan saya pengen gugat cerai saja. Tolong diceritakan, maaf saya takut ini bukan aib suami saya. Selesai nggak masalahnya? Nah, jadi aib itu boleh dibuka untuk menyelesaikan masalah di depan yang punya kewenangan. Tiba-tiba ada yang lapor polisi, ada maling. Tidak tahu dia malingnya. Malingnya siapa? Saya tidak mau nyebut identitasnya Pak. Kenapa? Aib ini aib ada saya, tapi yang jelas kemarin Pak di CCTV-nya juga ada. Saya lapor sama Bapak, tolong diselidiki dan ditangkap orangnya. Bapaknya tak tahu. Kasih tahu saya, udah mau nanti saya buka aib dia. Lo kapan dirangkum? Jadi boleh saja kita membuka aib untuk membentuk kemungkaran. Kepada siapa kita buka aib? Kepada orang yang punya kewenangan. Bukan di masyarakat umum, itu tidak boleh. Jadi bukan di masyarakat umum, itu tidak boleh. Begitu gitu. Jadi jelas ya bahwa aib itu boleh dibuka di hadapan yang punya kewenangan. Yang tidak boleh tadi kalau di hadapan di halayak umum, itu tidak dibolehkan. Dan setiap kemungkaran itu pasti aib. Tapi bukan berarti aib itu wajib ditutupi. Justru aib itu wajib disampaikan kepada pihak yang berwajib supaya segera ditangani atau minimal yang punya kewenangan. Wallahu a'lam. Sebelum untuk pertanyaan berikutnya, saya sampaikan atau kesimpulan dari penjelasan Ustaz tadi, ada dalilnya, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuhibbu al-jahra bisu illa minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang itu terang-terangan menyebut keburukan orang lain kecuali kalau dia didolimi. Nah, kalau kita didolimi, dimaling, diperkosa, dan kita nggak boleh lapor lah. Gimana mau lapor? Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Silakan pertanyaan berikutnya, ada waktu sedikit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebanyakan di masyarakat kita itu masyarakat muslim yang awam itu masih punya prinsip meyakini bahwa kita hidup di dunia itu yang penting baik, dan meyakini juga bahwa ketika nanti meninggal masuk ke surga. Nah, bagaimana cara menyampaikan aman ma'ruf nahi munkar dalam menghadapi orang agar merubah pola pikirnya? Terima kasih. Baik, silakan. Terima kasih. Ini masyarakat umum berpikir yang penting hidup ini kita baik. Nanti kalau baik kita masuk surga. Baik. Bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang-orang ini? Jadi prinsipnya begini. Nabi saja itu ditegur oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang engkau cintai, tetapi Allah itu memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Tugas kita hanya menyampaikan. Soal hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menyampaikan saja prinsip-prinsip hidup yang utama bagi seorang muslim, bahwa baik saja tidak cukup, tapi wajib mentauhidkan Allah. Ketika kita meninggalkan kewajiban, maka itu satu pantangan yang besar. Kita wajib menjalankan sholat. Maka yang semacam itu wajib untuk selalu kita suarakan. Kita bisa saja saat itu kita menyampaikan kita tidak diterima, tapi bisa jadi diterima di lain waktu. Bisa jadi diterima di lain waktu. Saya pernah menyampaikan di satu kampung, dan waktu itu saya diundang oleh pengurus masjidnya, karena di situ sangat kental sekali dengan takhayul, bid'ah dan khurafat. Dan belum ada ustadz yang berani menyampaikan itu. Ceritanya saya dikorbankan. Kalau dengan menyampaikan ini dan besok tidak akan diundang lagi, karena memang disuruh menyampaikan. Saya sampai
kita seperti itu. Betul, itu orang-orang pada ini jangan diundang lagi. Tapi saya berpikir begini, karena waktu saya diundang dan memang disampaikan seperti itu, memang untuk membuka wawasan bahwasanya ada pemikiran lain selain yang mereka pahami. Ternyata 6 bulan kemudian saya diundang lagi. Kenapa? Karena ternyata masyarakat terbelah menjadi dua. Ada yang kemudian meninggalkan itu semua. Oh, memang benar kamu sudah sering masih ragu-ragu begitu disampaikan terbelah jadi dua. Ada yang bisa menerima, ada yang masih seperti pola yang lama. Maka kemudian mereka sama-sama ingin meyakinkan lagi, coba diundang pesan sekali lagi. Diundang sekali lagi. Dan kita sampaikan dengan materi yang sama perketik seperti dulu. Mintanya suruh sama, karena pengen jelasnya seperti apa. Nah, ternyata apa? Bisa jadi ketika kita menyampaikan tapi nanti diterima di saat yang lain. Bisa jadi ketika kita menyampaikan satu kebaikan itu tidak diterima saat itu, tapi saat itu sebagai shock terapi karena belum pernah dengar. Jadi orang baru dengar pertama kali itu kaget, tapi nanti akan diterima di saat yang lain. Untuk pola masyarakat kita saat ini, insya Allah untuk anarki itu sudah tidak. Paling banter itu berundel, atau berundel ya. Paling banter itu ya riba. Maka tidak mengapa untuk saat ini konteks amar ma'ruf nahi munkar itu disampaikan terang-terangan tidak apa-apa, karena bahayanya itu hanya sebatas omongan. Yakinlah saat itu sebagai shock terapi, informasi yang pertama, dan saat dia akan mendengar lagi dari orang lain sudah tidak kaget, dan begitu nanti mendengar lagi dia sudah biasa, dan satu saat bisa menerima kebenaran tersebut. Saya dulu ketika awal mendengar istilah seperti syirik, seperti bid'ah, khurafat, yang waktu itu keluarga saya, sehingga saya melakukan itu semua kuping wabah. Pertama dengar, begitu sudah bisa menerima. Jadi kadang-kadang kebenaran itu bisa diterima bukan karena tidak ada yang menyuarakan, tetapi kebenaran itu bisa diterima bukan karena tidak bisa diterima bukan karena tidak ada yang menyuarakan, tapi kadang ada yang menyuarakan berhenti ketika orang lain hampir saja mau menerima kebenaran itu. Jadi kadang-kadang itu perlu disuarakan terus, kemudian baru bisa diterima di saat yang lain. Yang tidak terukur jangan disampaikan. Nabi itu 13 tahun di Mekah menyampaikan masalah tauhid, hasilnya tidak seperti harapan, hijrah. Tapi kalau terus-terus tidak ada hasilnya ya jangan diteruskan. Tapi kalau ada hasilnya maka itu alhamdulillah. Intinya apa? Jangan pernah bosan untuk menyampaikan. Dan kadang menyampaikan itu tidak perlu dengan bahasa yang berbelit-belit. Berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar berpikir mereka. Injilun nas manazilahum, letakkan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Kadang bahasa kita terlalu tinggi, tidak, sehingga perlu pemilihan bahasa yang mudah, yang to the point, yang langsung. Maka disinilah pulang saya sering dan suka pengajian itu yang materinya seperti ini, yang enteng-entengan. Ya, kalau yang abot-abotan itu ya kadang malah tidak bisa diterima. Silakan, ini sudah waktunya habis, cukup kita sampai di sini. Silakan ditutup Pak dengan doa dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah kita laksanakan, bisa kita pahami, kita amalkan dan bisa kita jalankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita semua. Silakan. Dari kami mengucapkan sekian, banyak salam mohon maaf. Assalamualaikum